Yo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya. Ini adalah video review analisa untuk gold ya guys ya, XAUUSD hari ini tanggal 24 Juni tahun 2025. Jadi analisanya masih sama dengan yang tadi pagi ya guys ya, akan tetapi ternyata yang berjalan adalah skenario pertama kita ya. Tadi saya cukup yakin untuk turun dan memang ini beneran turun ya guys. Dan di sini kenapa saya update ya? Biasanya saya akan analisa besok lagi gitu ya. Di sini saya update karena saya ingin berbagi kepada teman-teman bahwa akan ada setup yang lumayan bagus ya. Di sini saya rasa akan ada setup yang lumayan bagus untuk melanjutkan penurunan, guys. Ya, untuk melanjutkan penurunan. Nah, sebelum saya membahas setupnya, di sini saya ingin ini ya guys ya, memperlihatkan dasarnya dulu supaya kalian tahu nanti tujuan dari setup kita ini ke arah mana. Kalau udah tahu tujuannya, itu kita akan enak gitu guys. Oke, jadi pertama guys, kalau kalian lihat di time frame daily, walaupun ini belum close ya guys ya, time frame daily ini, tapi kemungkinan dia udah hampir pasti akan close ke bawah sini ya, kemungkinan. Nah, ketika nanti dia close di bawah sini, di area sini, pokoknya dia close melewati mid BB dan melewati MA5, MA10 low maupun MA5, MA10 high, maka dia akan terjadi yang namanya CSAK sell ya guys ya. Kalau sudah terjadi CSAK sell di time frame daily, maka tujuan dari CSAK sell adalah area low BB di area sini guys. Oke, jadi kemungkinan akan di area sini jika nanti candle daily ini ya, candle yang close daily ini dia berhasil untuk close di bawah mid BB dan membuat CSAK sell. Maka tujuannya akan ke sini. Tapi tentu saja dia nggak akan langsung ke sini, enggak guys ya. Tentu saja nanti di time frame kecil akan ada semacam penurunan, kemudian naik, turun, naik, turun. Ini kok gambarnya jelek guys ya. Jadi intinya nggak langsung turun ya guys ya. Jadi nanti kemungkinan akan ada turun, naik dikit, lanjut penurunan kayak gini, baru akan turun lagi. Oke, tapi tujuannya kita sudah tahu bahwa dia akan ke area low BB di daily. Bahkan guys, bahkan ya, ini kalau menurut analisa saya ya, dia bukan hanya akan ke low BB di daily guys, tapi analisa saya dia akan ke low BB weekly guys. Serius. Jadi kemungkinan besar akan ke low BB weekly. Kenapa? Karena di sini kalau kalian bisa lihat ya, di sini tuh ada ekstrim. Oke. Setelah ekstrim dia membentuk TP wajib di area sini. Kemudian dia membentuk di sini ada MHV, ya. Setelah MHV dia kemungkinan akan membuat CSAK guys di area sini. Nah, yang perlu kita validkan adalah MHV ini. Kan kalau ini ekstrim udah jelas valid ya karena ada MA5 yang keluar dari top BB. Ini TP wajib jelas sudah valid ya karena dia menyentuh MA5 MA10 low. Nah, MHV ini akan kita validkan. Validnya MHV adalah ketika di time frame bawahnya itu ada ekstrim. Kita akan lihat di daily tadi ada ekstrim, guys. Di area MHV yang kita tandain itu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Di sini ada ekstrim. Berarti MHV di time frame weekly itu valid, guys. Nah, kalian ingat nggak? Tujuan dari MHV itu adalah area mid BB, guys. Mid BB. Ya kan di area sini. Dan di area mid BB ini adalah area low BB di time frame daily tadi. Dan kenapa saya ada kemungkinan ya, saya cukup yakin dia akan menuju area low BB di time frame weekly. Kenapa? Karena jarak antara MA50 dan mid BB sudah jauh, guys. Ya. Sebagaimana yang kemarin saya bilang ya, jika jaraknya itu udah jauh, dia akan mengejar mid BB, guys. Akan mengejar MA50 mas saya. Di area sini udah jauh, nah dia akan turun ya. Nah, ini turun. Walaupun dia nggak sampai bawah, karena ini time frame weekly ya, guys ya. Karena time frame jauh. Jadi cukup sampai sini. Tapi dia melewati mid BB gitu. Nah, ini juga sama ya. MA50 dan mid BB ini sudah jauh, jadi kemungkinan dia akan turun ke area sini. Tapi ini nanti guys, ya mungkin minggu depan atau bahkan bulan depan ya. Tapi pertama ya, menurut saya dia akan ke area sini guys, ke area mid BB ini. Karena di sini time frame weekly ini ya, time frame weekly sudah ada MHV dan MHV-nya itu valid ya, karena ada extreme time frame bawahnya dan tujuan dari MHV itu adalah area mid BB di area sini. Kita akan tandai dulu area mid BB ini ya. Kita akan ke time frame daily. Harusnya dia di sekitar low BB di daily guys. Nah iya ya. Lebih lewat dikit lah di area sini. Di area sini. Jadi intinya apa? Intinya kemungkinan masih akan turun guys. Masih akan turun karena hampir semua time frame menunjukkan akan penurunan ya. Di weekly tadi MA50-nya sudah jauh, kemudian di daily juga terlihat akan membentuk CSAK. Terus di H4 ya, kita akan coba lihat H4. Di H4 ini sudah dia membentuk momentum ya guys ya.
Jadi planning pertama kita tadi pagi, ini sudah membuat momentum. Kalau sudah membuat momentum, dia kemungkinan akan lanjut penurunan. Ya guys ya. Ingat, tujuan dari momentum di time frame H4 itu adalah low BB di time frame daily. Jadi tujuan dari momentum di suatu time frame itu adalah low BB di time frame atasnya guys. Kalau ini momentum sell. Ini kan ada momentum sell nih di time frame daily. Maka tujuannya dia adalah area low BB di time frame daily guys. Tadi H4 ya, momentum di H4 tujuannya adalah low BB daily di area sini. Oke, paham ya guys? Saya rasa cukup mudah ya. Nah, untuk entry yang tadi saya bilang ada kesempatan bagus, itu saya melihat di H1 guys. Ya, walaupun saya sering menjelaskan ya guys ya, saya tidak masuk di H1 karena apa ya, terlalu sering untuk melihat market. Tapi saya ada akun khusus, guys. Saya ada akun khusus yang khusus full margin ya di situ. Itu saya khususkan untuk pas saya pengen mantau market aja. Jadi kalau di akun itu saya bebas, guys. Saya bebaskan diri saya untuk masuk di time frame manapun gitu. Selama melihat kesempatan yaitu saya masuk di situ. Tapi akun itu bukan akun utama ya, dan duit di situ duit profit, guys. Jadi bukan akun utama. Kalau akun utama biasanya saya pakai prop firm atau pakai yang ada saldo sekitar ya mungkin $10.000 itu guys. Nah itu memang memang akun utama ya, yang saya mainnya swing. Saya mainnya swing. Tapi kalau yang akun itu saya mainnya itu ya santai-santai saja guys, ketika ada kesempatan. Nah di sini saya melihat ada kesempatan di daily itu baru saja terbentuk yang namanya zone zero loss guys. Ini luar biasa bagus guys zone zero loss ini. Dan juga ini ada yang terlewat ya, walaupun ya terlewat nggak apa-apa sih guys. Saya juga nggak entry ya, karena sebenarnya saya tidak fokus di H1. Tapi kalau kalian perhatikan di sini tuh ada re-entry setelah CSAK guys. Ini kan ada CSAK, setelahnya dia membuat re-entry ya di H1 ini. Dan ini sudah turun. Oke, sudah turun. Terus terkait kemarin saya kan membagikan SOP ya guys ya. SOP yang saya bagikan tuh gimana? Kita mencari re-entry, kemudian di time frame kedua kita menunggu CSAK lalu narik Fibo. Ya kan? Kita akan coba lihat misalnya ini yang sudah terjadi tadi pagi ya guys ya. Apakah saya entry? Enggak, saya enggak entry guys karena saya pakainya H4 ya. Ini buat pembelajaran saja. Kemarin soalnya ada yang nanya, "Bang, apakah bisa pakai time frame di bawahnya?" Nah, kita akan tunjukkan di sini guys. Nah, SOP-nya kan intinya kita menunggu re-entry di suatu time frame. Kemudian kita akan menunggu CSAK di time frame kedua. Kalau ini H1 ya, untuk kalian yang mungkin belum tahu SOP-nya, kalian bisa tonton video ini ya guys ya, video di channel saya. Ada di playlist strategi yang saya gunakan, itu ada video yang durasinya paling panjang guys, sekitar 40 menit, kalian bisa nonton itu. Situ saya jelaskan lengkap. Oke, ini H1 ya guys ya, kita akan coba lihat di M15 apakah ada CSAK sell. Nah, di sini sudah ada CSAK sell ya guys ya di area candle ini ya. Kita tinggal narik Fibo saja dari close body ke area situ, ke area atas ya guys ya. Nah, ini udah TP ya guys ya, bahkan udah masih jauh banget gitu guys. Nah, jadi kesimpulannya apa? Apakah bisa digunakan di semua time frame? Sebenarnya bisa guys, cuman kalau saya pribadi saya menggunakannya hanya di A4 ya, karena itu lebih aman lah menurut saya. Walaupun itu resikonya ya kita jadi jarang entry guys. Nah, di sini saya melihat kesempatan bagus di H1 ya, intinya di H1 sedang terbentuk zone zero loss. Zone zero loss adalah ketika MA50 berada di atas mid BB dan semua candle setelah semua MA berada di bawah mid BB guys. Jadi ini zone zero loss dan ini sangat bagus. Saya menyarankan untuk entry guys. Saya kemungkinan akan entry ini nanti. Entry-nya kapan? Entry-nya di area sini guys. Di area re-entry di area sini. Salah. Akan entry di area sini guys. Oke. Di area sini. Nah, cara memvalidkannya kita akan menunggu ekstrim di time frame kedua ya guys ya, M15 ya, M15. Nah, kemungkinan di M15 ini ya, kemungkinan dia akan naik ke sini guys untuk membuat ekstrim ya. Ketika membuat ekstrim sudah terjadi ekstrim, kalian bisa entry guys. Atau kalau nggak ekstrim mungkin MHV ya, seperti ini guys, seperti ini. Nah, kalau udah terjadi ekstrim atau MHV yang bersama dengan MA50 seperti ini, dia akan turun jauh guys, seperti ini. Nah, kemungkinan di area sini nanti akan terjadi mirip lagi seperti itu guys. Ya. Kalau kalian perhatikan ini daerah yang saya tandai ini adalah area ini guys, area re-entry di H1 tadi. Kita akan coba cek ya, apakah itu benar area H1. Nah, benar ya, itu area re-entry H1. Sama guys, jika di bawah sini nanti H1 membuat re-entry lagi, maka kejadiannya akan sama juga. Dia akan membuat semacam yang ini tadi di M15 ini, mirip kayak gitulah guys. Jadi di sini nanti kemungkinan akan terjadi mirip dengan apa yang sudah terjadi tadi di area situ. Mirip guys. Jadi kemungkinan akan terjadi ekstrim atau MHV di sini. Kalian entry-nya kapan? Bebas ya. Kalian bisa menunggu CSAK di time frame kedua yaitu M15 ini.
kemudian narik Fibo kayak tadi ya, atau setelah ekstrim kalian bisa langsung entry. Tapi yang jelas planning saya guys, planning saya ini kemungkinan masih sangat turun guys. Kenapa? Karena zone zero loss guys. Dan kalian kalau sudah tahu pembahasan zone zero loss ya, untuk kalian yang belum tahu akan saya tunjukkan. Kalian bisa lihat di playlist ini ya guys ya, playlist ini level 3. Di sini ada zone zero loss guys. Yang mana ya? Yang ini ya, setup A plus yang video kedua 22 menit ini. Di situ saya menjelaskan, intinya zone zero loss semua saya bahas secara lengkap di situ guys. Intinya jika zone zero loss pertama kali terjadi guys, itu sangat bagus ya. Dan jarak antara EMA 50 dan mid BB kan masih sempit guys. Kalau masih sempit, dia kemungkinan masih akan terjun guys, masih akan terjun. Jadi kita tinggal nunggu setup saja, tinggal nunggu setup saja. Setupnya apa ya ini guys, re-entry di H1 ini. Kita akan menunggu ini dan kita akan memvalidkan dia. Kenapa sih kok kita harus memvalidkannya? Karena ada kemungkinan dia tidak mengambil re-entry H1 ini guys. Yaitu dia akan mengambil re-entry di H4. Karena di H4 kalau kita lihat ya, di H4 dia sudah ada momentum. Ya kan di candle ini dia sudah ada momentum dan dia belum mengambil re-entry di area sini. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia akan mengambil re-entry di sini. Kalau dia mengambil re-entry di sini, maka area ini adalah area top BB di time frame H1, guys. Duh, saya harap kalian nggak bingung ya, guys ya. Jadi ada kemungkinan nanti, tapi kemungkinan besar menurut saya masih enggak sih, guys. Masih maksudnya tidak mengambil re-entry H4 ya. Kemungkinan besar dia masih akan mengambil re-entry H1 di area sini ya. Kemungkinan kayak gitu. Jadi dia naik dan akan langsung turun, guys. Kemungkinan akan turun. Ya, baru nanti di area bawah sini ya kemungkinan dia akan naik untuk mengambil re-entry di H4 tadi baru akan lanjut penurunan lagi. Kenapa saya yakin seperti itu? Karena guys, karena di H1 ini baru saja terjadi yang zone zero loss ya, yang namanya zone zero loss ini. Baru saja terjadi dan jarak antara EMA 50 dan mid BB ini tuh masih deket guys, masih tipis banget gitu loh. Jadi kemungkinan dia udah apa ya, udah hampir pasti dia akan turun sih guys. Udah hampir pasti dia akan turun dan cuman mengambil re-entry di H1 ini. Oke, jadi buat kalian yang nonton video ini ya, saya harap kalian nggak telat ya nontonnya. Nah, kalau kalian nonton video ini, saya harap kalian nggak telat dan kalian bisa dapat momentum, guys. Ya, insya Allah ini akan turun beneran, guys, kemungkinan. Tapi ingat, jangan langsung entry ya. Kalian harus menunggu di area 15 ini. Kalian harus menunggu yang namanya extreme atau MHV. Kalau saran saya, kalian tunggu CSAK, guys. Jadi nanti setelah di sini terjadi extreme atau MHV, kalian tunggu CSAK sell di time frame M15 ini. Contohnya seperti ini. Ya, seperti itu tadi. Dan kemudian kalian kalian narik Fibo 1:1 saja. Bahkan ini saya rasa 1:2 pun kemungkinan masih bisa TP sih guys. Tapi 1:1 saja lah. Oke, kalian beresikokan $100, insya Allah kalau TP dapat $100 juga. Insya Allah. Guys ya. Karena memang setupnya sedang bagus sih guys, sedang bagus. Apakah setup bagus bisa gagal? Tentu saja guys, tentu saja. Jadi apakah ini 100% berhasil? Enggak guys, enggak ya. Ya ini mungkin, tapi kalau kayak gini saya rasa ya mungkin 80% berhasil lah guys. Ya ini tuh salah satu setup yang paling saya senengin guys. Yaitu ada zone zero loss yang baru pertama kali, jaraknya antara EMA 50 dan zone zero loss itu masih tipis ya. Nah itu kemungkinan masih akan turun jauh guys. Oke, jadi nanti teman-teman tuh akan tahu lah. Nanti kalau udah lama di BBMA tuh akan tahu, oh ini kemungkinan akan turun, oh ini masih akan naik kayak gitu. Insya Allah nanti akan tahu guys. Oke, saya rasa cukup itu ya guys ya. Atau kalau kalian mau scalping di M15 juga bisa-bisa saja sih guys di M15 ya. Tapi saya rasa cukup H1 saja lah guys ya. H1 saja. Nanti kalian entry di M15. Nggak usah pakai M5 ya. Kalau mau pakai M5 juga boleh sih. Tapi saya rasa cukup M15 lah. Intinya kalian nunggu ekstrim atau MHV di area sini dan nunggu CSAK terus tarik Fibo. Langsung kayak gitu aja. Seperti apa yang terjadi tadi di area CSAK di sebelah sini. Sama guys. Kemungkinan akan terjadi seperti ini nanti. Oke guys ya, saya rasa cukup. Semoga kalian semua sehat selalu dan bisa diambil manfaat dari video ini ya guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.